Selamat sore, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terlambat untuk matematika rekayasa 1. Pada pertemuan yang ke berapa ini? Ke-8 ya. Sebelum kita ujian tengah semester, saya akan menjelaskan tentang deret Fourier. Deret Fourier ini sangat fundamental jika nanti kita akan mempelajari tentang teori vibrasi. Dengan memahami teori vibrasi, maka kita akan bisa menganalisis beban yang memiliki pola seperti gelombang ya, atau seperti vibrasi. Contohnya beban angin, beban gempa ya, atau aliran air ya, beban aliran air yang memiliki bentuk distribusi beban itu seperti gelombang. Dan pemahaman tentang fungsi deret Fourier itu sangat-sangat fundamental, termasuk nantinya Anda harus mempelajari transformasi Fourier cepat ya, atau FFT ya, fast Fourier transform. Oke, tapi demikian kita harus tahu dasarnya ya. Jadi anak S1 itu harus tahu dasarnya, paling tidak pemahaman yang sangat fundamental untuk kemudian nanti Anda bisa mengembangkan di waktu-waktu yang akan datang untuk pemahaman yang lebih advance. Nah, Fourier ini bentuk yang paling sering kita lihat ya. Untuk fx itu sama dengan fx ditambah 2pi, itu bentuk umumnya adalah kosinus an dikali kosinus nx ditambah bn sinus nx, atau kalau fungsi yang lebih kompleks Cn eksponensial Inx ya. Namun paling tidak bentuknya yang paling dasar adalah sigma An cos Nx tambah sigma Bn sin Nx. Dan di dalam melihat deret Fourier ini ada Anda harus tahu tentang orthogonality ya. Orthogonality yaitu sebuah vektor yang dihitung dengan operasi dot, itu perkaliannya kalau dia ortogonal perkaliannya akan 0 ya. Sifat yang paling istimewa dari orthogonality. Dan proses-proses perkalian yang di dalam fungsi deret Fourier ini itu lebih ke orthogonality ya. Contohnya misalnya ya, integral selang min pi ke pi untuk cos nx dikali cos kx, cos nx dikali cos kx. Dx ya. Sekali lagi yang ditekankan adalah orthogonality ya, untuk bisa mencari koefisien An ya, koefisien Bn dan Cn. Jadi orthogonality adalah tegak lurus ya, ketegak lurusan. Sehingga dot produknya atau inner produknya antara dua vektor itu akan menjadi 0 ya. Jadi misalnya
perkalian cosinus x nx dan cosinus kx. Dengan prinsip ortogonality ini, maka cosinus nx dikali cosinus kx itu, karena ada perpendikular, maka perkaliannya adalah 0, ya. Nah, dengan prinsip ortogonality ini bisa kita gunakan untuk mencari koefisien an, bn, dan cn, ya. Dimana tentu ini kan cos nx, kita kalikan aja fungsi yang di atas itu dengan cosinus kx, kemudian kita integralkan. Jadi min pi ke pi fx dikali cos kx, cosinus kx dx sama dengan min pi ya, n0 an cosinus s nx dikali dengan ditambah dengan bn dan seterusnya, itu kita kalikan semua dengan cosinus kx dx. Kemudian jika k-nya itu sama dengan n, maka kita bisa tulis bahwa ini hasilnya min pi, integral min pi ke pi itu sama dengan a nya kita ganti an menjadi ak, kemudian cosinus kx dikali cosinus kx, n nya kita ganti dengan k, jadi cosinus kx pangkat 2 dx. Nah, untuk ortogonality cos kx pangkat 2 itu adalah pi, ya. Jadi integral, ya, cosinus kx pangkat 2 adalah pi, jadi ak kali pi, ya. Nah, ak sama dengan seperti dikali integral pi minus pi ke pi fx cosinus kx dx. Jadi ak-nya bisa kita dapatkan, ya. Dengan prinsip yang sama, bn atau bk sama dengan seperti fx sinus kx dx, ya. Kemudian untuk a0 itu adalah 1/2 pi fx dx. Untuk fungsi delta, ya, dia adalah ganjil, ya, cosinus, dimana dx min sama dengan dx sama dengan d min x maka delta x deret Fouriernya adalah an cos nx
Untuk akarnya dengan mendapatkan koefisien A0 dan AK, maka kita bisa menulis deretnya dx delta x sama dengan A0 1/2 pi ditambah 1/pi untuk deret cos x ditambah cos 2x ya, ditambah cos 3x dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke contoh deret Fourier ya. Contoh deret Fourier. Contohnya misalnya fungsi gelombang kotak ya, persegi yang ganjil ya. Ganjil square wave. Contohnya adalah seperti ini. Pi min pi x sama dengan 0, kemudian ini min 1 dan 1 ya. Untuk fungsi yang ganjil ini f ini x itu sama dengan min fx, dimana fungsinya itu adalah satu untuk x terletak antara 0 sampai pi dan min 1 untuk min pi P0. Maka kita cari BK nya, koefisien BK, yang mana BK itu adalah 1/2 pi ya. BK karena rumusnya tadi 1/pi, tapi itu untuk selang min pi ke pi. Tapi kalau untuk tugas ini, contoh ini adalah dari 0 ke pi ya, maka itu 2 kalinya fx sin kx dx ya. Kemudian kita integralkan 2/pi sin kx adalah integralnya adalah 1/k dikali cos x ya, 0 sampai pi. Kemudian ya 2/pi kita masukkan untuk k sama dengan 1 ya. K sama dengan 1 artinya cos pi dikurang cos 0. Cos pi adalah min 1 dikurang 1 min 2 dikali min 2 untuk k sama dengan 1. Untuk cos k nya kita ganti 2pi dikurang cos 2pi 0 dikurang cos 2pi adalah 1 dikurang 1 0. Kemudian cos k nya diganti 3, cos 3pi dikurang
cos 0 ya, sama dengan 2/3. Kemudian lanjut 4 dan seterusnya ya. Sin 3x per 3 sin 5x per 5 dan seterusnya ya. Ya, itu contoh untuk fungsi ganjil ya. Sekarang fungsi genap. Fungsi genap contohnya misalnya ini P ini adalah 1 ya. Ini kalau untuk fungsi genap kita menggunakan fungsi kosinus ya. Oke. Nah, untuk lebih simpelnya penjelasan ini, kita langsung saja ke penggunaan rumus ya, karena tadi kan kita sudah jelaskan bagaimana rumus itu muncul ya, dikembangkan. Nah, sekarang kita langsung aja. Jadi saya kembali ke soal yang ini, contoh yang ini ya. Misalnya apa yang tadi, fx satu itu antara 0 sampai x ya, sampai pi, dan 1 antara min pi sampai 0 ya. Nah, kita gambar ya. Kita gambar fungsi ini, min 1 pi, berarti dari sini kebalik ya. Saya balik aja, ini min 1, ini 1, jadi antara 0 sampai pi itu min 1 ya. Kemudian antara 0 sampai min pi itu adalah 1 ya. Kemudian 2 pi, kemudian ini 2 pi. Jadi dia adalah square wave ya. Kemudian kalau kita tahu prediknya adalah 2pi ya. Periode adalah 2pi, maka L-nya adalah periode dibagi 2. 2pi dibagi 2 sama dengan pi ya. Kemudian kalau sudah, kita ini tahapan pertama, kita gambar. Tahapan kedua, kita hitung L-nya. Tahapan ketiga adalah masukkan ke rumus deret Fourier ya, A0 ditambah AN kosinus NT ditambah BN sinus NT. Kemudian kita cari A0-nya. A0-nya rumusnya adalah 1/2pi dari min pi integral dari min pi ke pi ft dp ya. Nah, jawabannya adalah
1/2 pi. Ft nya ini ada 2, min 1, 1 dan min 1 ya. Nah, 1 dari 0 ke min pi atau dari min pi ke 0 itu adalah 1, dan dari 0 ke pi itu adalah min 1. Nah, kalau kita masukkan ini menjadi T, min pi, ini min pi, ini adalah 0 min pi, ini adalah plus pi ya, plus pi 0. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi A0 nya adalah 0. Kemudian setelah A0 kita cari AN seperti min pi ke pi, Ft nya dikali dengan kosinus NT. Ingat bahwa Ft nya kan 1 ya, 1 dan min 1. Jadi kalau kita masukkan cos menjadi sinus NT, kalau diintegralkan, integral kosinus adalah sin ya. Sin pi ya itu 0 ya, atau sin minus pi 0. Jadi tetap jawabannya 0. Jadi AN nya adalah 0. Kemudian setelah AN kita cari BN. BN rumusnya adalah seperti minus pi ke pi, Ft dikali sinus NT dp. Seperti itu min pi tadi grafiknya, sinus NT integral, kemudian ditambah integral 0 ke pi min 1 sin NT dp ya. Jadi min 2 pi 0 pi sin NT dp ya. Jadi min 2 pi min 1/n kosinus NT kan, masukkan min 2 NP 1 kurang min 1 ulang, min 2 pi min 1/n cos NP tambah 1/n ya, atau bisa kita tulis 2 NP 1 kurang min 1 maka n. Maka BN ini tergantung dari n nya. Jadi kalau n nya 1, B1 jadi B1 min 4, masukkan nilai n sama dengan 1. Nah, jadi B1 menjadi min 4pi, B2 1 kurang 1 0, B3 min 4 3pi, B4 0 dan seterusnya ya. Jadi dia kayak semacam osilasi ya. Maka kita bisa menulis bentuk persamaannya, fungsi square wave dalam direct Fourier itu menjadi A0 nya tadi 0, BN AN nya 0, BN nya min 4pi sin T tambah 1/3 sin 3T ditambah 1/5 1 0 1
1 2 3, 2-nya 0 ya. Sin T tambah 1/3 sin 3T ditambah 1/5 sin 5T dan seterusnya ya. Kalau kita menggambar grafik yang tadi, maka 4 minus berapa tadi? 4/Pi itu lebih besar dari 1, sedikit besar, maka kita bisa gambar seperti ini ya. Ya. Ini adalah Fourier pertama. Jadi biasanya kalau Fourier itu akan ada Fourier yang kedua. Jadi dia akan mendekati dari square wave ya. Square wave. Dan seterusnya ya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini untuk deret Fourier. Jadi yang kita bahas tadi teori deret Fourier dan aplikasinya. Saya akan berikan tugas. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sehat semuanya ya, sehat selalu. Assalamualaikum.